Kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berdiri pada abad 1-5 Masehi. Kerajaan Kutai awal berdirinya didirikan oleh Dungga, sekaligus bertindak sebagai raja pertama pada awalnya. Kudungga adalah seorang kepala adat yang berpengaruh dan belum memeluk agama Hindu. Ini terlihat dari namanya yang asli Indonesia. Setelah pengaruh Hindu-Buddha masuk ke wilayahnya, ia kemudian mengubah pemerintahnya menjadi sebuah kerajaan. Dengan sistem kerajaan ini, maka pergantian tahta turun-temurun dilakukan. Terletak di Hulu Sungai Mahakam di daerah Muara Kalimantan Timur. Kehidupan sosial ekonomi. Kehidupan sosial kerajaan Kutai, yaitu agama Hindu, sangat berkembang di lingkungan istana sentris. Akan tetapi, masyarakat di daerah pedalaman masih pada percaya Tetonisme dan kepercayaan lainnya. Adapun kehidupan ekonomi kerajaan Kutai sudah maju dalam sektor perdagangan, peternakan, dan pertanian. Masa kerajaan di bawah kekuasaan Raja Mulawarman, wilayah kekuasaan kerajaan Kutai meliputi hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur, sehingga rakyat Kutai pun hidup sejahtera dan makmur. Raja Mulawarman terkenal sehingga raja yang arif dan bijaksana. Ia pernah membagikan 20 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Karena kedermawannya itu, namun dicatat dalam upaya oleh kaum Brahmana. Runtuhnya kerajaan Kutai berakhir saat Raja Kutai yang bernama Maharaja Dharmana Setia tewas dalam peperangan di tangan Raja Kutai Ketenegaraan ke-13, Aji Pangeran Anum Panji Mandapa. Kerajaan Kutai tertegak adalah kerajaan yang ibu kotanya berbeda di Kutai Lama, Tanjung Kute. Kerajaan ini berbeda dengan kerajaan kaum Martadapura. Kutai Kertanegara selanjutnya menjadi kerajaan Islam yang disebut Kesultanan Kutai Kartanegara. Bukti-bukti sejarah. Ada 7 prasasti Yupa yang dibuat pada abad Masehi yang ditulis dalam huruf Paliwa dan bahasa Sanskerta. Dari ke-7 prasasti Yupa yang ditemukan pada tahun 1879 dan 1940, sebenarnya tidak ada satupun yang menyebut nama kerajaan di Muara Kaum dengan nama Kutai. Penanaman Kutai tersebut hanya istilah penamaan dari kejarawan untuk memudahkan menyebut wilayah saja. Kerajaan Tarumanagara. Awal berdirinya, Kerajaan Tarumanagara adalah salah satu kerajaan tertua kedua di Indonesia setelah Kerajaan Kutai dan kerajaan tertua di Jawa Barat, Sunda, yang meninggalkan catatan sejarah. Tarumanegara berkuasa dari abad ke-4 sampai abad ke-7 Masehi. Dari catatan sejarah dan artefak yang ditinggalkan, Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan yang bercorak Hindu. Tarumanegara didirikan oleh Raja Dirgaguru Jayawiswarma pada tahun 350 Masehi. Naskah Wangsakerta. Raja-raja. Adapun nama raja-raja yang berkuasa pada kerajaan Tarumanegara adalah sebagai berikut.
1. Jayasingawarman, Dharmayawarman, Purnamawarman, Wisnuwarman, Indrawarman, Candriwarman, Suryawarman, Kartawarman, Sudawarman, Hariwangsawarman, Angjayawarman, Linggawarman. Kehidupan sosial ekonomi. Menurut dari beberapa sumber yang ada dan bukti yang sudah ditemukan, terdapat dogma bahwa untuk mata pencarian kerajaan Tarumanegara berada di sektor peternakan, pemburuan, perdagangan, peninggalan, dan pertanian. Adapun beberapa tentang perubahan maksimal ditemukan adanya gading, gajah, dan cula badak yang tentunya berasal dari hasil pemburuan. Masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaan ketika dipimpin oleh Purnawarman. Di masa kepemerintahan Purnawarman, luas kerajaan Tarumanegara diperluas dengan penaklukan kerajaan-kerajaan yang berada di sekitarnya. Tercatat luas kerajaan Tarumanegara hampir sama dengan luas daerah Jawa Barat sekarang. Selain itu, Raja-Raja Purnawarman juga menyusun pustaka yang berupa undang-undang kerajaan, Kertanagara, angka perang, sisa perang, serta silih dinasti Warman. Bukti-bukti kesejahteraan. Bukti keberadaan kerajaan Tarumanegara diketahui dengan adanya tujuan buruh prasasti batu yang ditemukan 7 prasasti tersebut yang tertulis dengan bahasa Sunkerta. Di antaranya prasasti Ciarutun, prasasti Kebon Kopi, prasasti Tugu, prasasti Jambu, prasasti Muara Cianteng, prasasti Cidahiang, prasasti Pasar Awit. Prasasti tersebut di atas bisa diketahui bahwa kerajaan Tarumanegara dipimpin oleh Raja Dirgajaguru Jayasingawarman pada tahun 350 Masehi dan ia berkuasa sampai tahun 382 Masehi. Makam Raja Dirgajaguru Jayasingawarman terletak di sekitar Sungai Gomat, wilayah Bekasi. Kerajaan Salahkanagara. Awal berdirinya kebanyakan dari kita awali mengetahui bahwa kerajaan Kutai Mertadipura yang berdiri pada abad ke-4 Masehi merupakan kerajaan pertama yang berada di Nusantara. Namun menurut naskah Wangserta dan catatan perjalanan Cina, kerajaan yang pertama berdiri di Nusantara adalah Kerajaan Salahkanagara yang berdiri pada abad ke-1 Masehi 130 Masehi. Namun hal ini masih menjadi pendekatan kerajaan tersebut diyakini sebagai leluhur suku Sunda karena wilayah memiliki kesamaan dengan wilayah suku Sunda. Kerajaan Salahkanagara berdiri pada tahun 1300 Masehi sampai 360 Masehi. Letak kerajaan Salahkanagara berada di Cianjuran, Desa Cikoneng, Kecamatan Mandawangi, Kabupaten Pandeglang. Ada 3 lokasi yang yakni sebagai pusat dari kerajaan Salahkanagara, yaitu Teluk Lada, Pandeglang, Banten, Conde, Jakarta, dan Gunung Salak, Bogor. Raja dan Ratu. Raja Dewanwarma II 168 sampai 195 Masehi, Raja Dewanwarma III 195 sampai 238 Masehi, Raja Dewanwarma IV
238 sampai 252 Masehi. Raja Dewan Warma V 252 sampai 276 Masehi. Ratu Maisah Suro Mardin Warmadewi 276 sampai 280 Masehi. Raja Dewa Warma VI 289 sampai 308 Masehi. Raja Dewan Warma VII 308 sampai 340 Masehi. Ratu Setikarwa Warmadewi 348 sampai 348 Masehi. Raja Dewan Warma 8 348 sampai 362 Masehi. Kehidupan sosial ekonomi di Kerajaan Salanagara bercorak maritim dan agraris. Kerajaan Salanagara menguasai perairan antara Jawa dan Sumatera dan sebagian pedalaman Jawa bagian barat. Banyak pedagang dari India dan Cina yang datang ke Salanagara Sunda, sehingga hubungan antara Kerajaan Salanagara dengan kerajaan-kerajaan di India berlangsung intensif. Pada masa pemerintahan Raja Dewan Warman, keadaan ekonomi sangat baik, makmur dan sentosa, sementara keadaan sosialnya sangatlah harmonis. Masa kejayaan. Pada masa kejayaan, Kerajaan Salanagara berhasil memperluas wilayah kekuasaannya dengan cara memaklumkan kerajaan di sekitar wilayahnya, kemudian menjadi kerajaan bahwa Salanagara. Kerajaan yang berhasil dilakukan oleh Salanagara di antara lain Kerajaan Ujung Kulon berlokasi di wilayah Ujung Kulon dan didirikan oleh Senapati Bahadura Hirgana Jayasakti, adik kandung Dewa Warman I. Masa kemunduran. Kemunduran Kerajaan Salanagara bermula dari tidak adanya penerus tahta raja di Kerajaan Salanagara. Setelah berakhirnya masa pemerintah Dewan Warman VI, Kerajaan Salanagara di bawah kekuasaan Tanamurga yang dipimpin oleh Raja Dirguru Jayasinghawarman yang merupakan menantu dari Dewan Warman. Bukti-bukti sejarah. Sumber sejarah peninggalan Kerajaan Salanagara sangatlah beragam, di antaranya Batu Mehir, Situ Cijuruan, Pandeglang, Banten, Kolom Pemandian Purba di Gibujara, Kecamatan Jipu, Kabupaten Pandeglang. 3. Batu Mehir di sebuah mata air di Cianjuran, Pandeglang. Situ Batu Dokon, Situ Batu Dolen, Situ Batu Magid, Patung Gosah dan Patung Siwa dapat digunakan bahwa masyarakatnya beragama Hindu Siwa.